Penumpang yang terhormat, sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, kami mohon perhatian Anda saat awak kabin kami memperagakan cara menggunakan alat-alat keselamatan dalam pesawat. Dear passengers, according to the Civil Aviation and Safety Regulation, we must demonstrate the use of the safety equipment on board our aircraft. Please pay attention to our flight attendants. Kita baru saja mendarat di Bandar Udara Internasional Juanda, Surabaya di Sidoarjo. Silakan tetap duduk dan melekan sobo Anda sampai pesawat ini berhenti dan sempurna. Dan dalam rangka sobo dibaringkan. Apabila buka tempat bagasi kami, tetap berhati-hati agar tidak ada barang yang terjatuh. Dan sebelum tinggalkan pesawat, pastikan kepada seluruh barang-barang bahwa Anda tidak ada yang tertinggal. Ya, saat ini saya ada di Bandar Udara Juanda, Sidoarjo. Setelah penerbangan kurang lebih 2 jam dari Makassar, dan sebelumnya Bandara Makassar. Mau apa sih di sini? Ya, stay tune. Kasian banget. Ya, halo selamat pagi. Hari ini hari Senin tanggal 24 Januari tahun 2022, dan saat ini saya sudah ada di Pare, Kediri. Tepatnya saya ada di Kampung Inggris. Ya, kita tahu kalau di Pare ini terkenal dengan program pembelajaran bahasa Inggrisnya yang sangat baik. Jadi saya tertarik untuk datang kemari, dan hari ini adalah hari pertama saya untuk ikut programnya. Ya, saya ambil program basic dan kelasnya dimulai dari jam 6. Sekarang waktu menunjukkan pukul 5:35. Ya, sudah sampai. Ini tempat khususnya, titik 0. Ya, baik. Saat ini saya baru saja menyelesaikan pembelajaran di hari pertama saya belajar di Kampung Inggris, dan saat ini saya sudah kembali ke tempat kos saya. Dan memang jarak antara tempat belajar sama kos itu memang cukup dekat, jadi saya hanya perlu berjalan kaki, ya, dan tidak perlu menggunakan kendaraan apapun. Meskipun sebenarnya di sini banyak sekali menyediakan tempat persewaan sepeda, dan setiap bulan itu cuma 75.000, ya. Tetapi sampai saat ini saya berpikir saya belum memerlukan itu, ya. Jadi sampai saat ini saya memutuskan untuk jalan kaki saja dulu, sekalian olahraga, ya. So, jadi sebenarnya saya ambil course itu di titik 0 English course, dan pada saat saya registrasi sebenarnya sorry, ada motor lewat. Saya ulang. Bentar. Lewatkan dulu mereka semua. Iya. Saya ambil course itu di titik 0 English course, dan sebenarnya ketika saya registrasi itu kita diberikan pilihan, ya. Sebagai student kita diberikan pilihan apakah paket yang akan kita ambil itu
include dengan camp atau tidak ya, camp atau tempat tinggal dari semua paket ya, entah itu basic, intermediate, kemudian advanced, TOEFL dan IELTS, semuanya diberikan pilihan apakah paketnya itu akan include dengan camp atau tidak ya. Dan sebenarnya ketika saya registrasi, saya ambil dengan camp ya, jadi sebenarnya saya memiliki slot untuk tinggal di campnya. Nah, dari titik nol sendiri telah diinformasikan kalau campnya itu maksimal akan berisi 3 orang, minimal 2 orang, dan tidak ada satu kamar yang hanya berisi 1 orang ya. Dan secara pribadi sebenarnya saya tidak masalah dengan itu. Kalau harus berada di satu ruangan dengan beberapa orang, sebenarnya itu bukan masalah besar buat saya. Tetapi setelah saya melihat langsung seperti apa keadaannya, saya berpikir kalau cuma sehari 2 hari ya pasti saya bisa. Tetapi kalau sebulan, 2 bulan, 3 bulan di tempat yang yang menurut saya tidak nyaman, akhirnya saya memutuskan untuk mencari kos sendiri ya. Dan puji Tuhan sekali, ketika saya mencari kos itu tidak lebih dari 1 jam saya bisa langsung mendapatkan kos yang menurut saya cukup aman, cukup nyaman, murah, dan tentunya pemiliknya juga sangat ramah ya. Nah, kembali ke kursus. Jadi hari ini ya hari pertama saya mengikuti program pembelajarannya di program basic sesuai dengan hasil placement test. Saya harus memulai dari program basic ya, tidak apa-apa. Dan di dalam satu kelas itu ada berbagai macam-macam siswa, tua, muda, yang sudah bekerja, yang sedang mencari beasiswa, S2, S3, termasuk saya yang sedang dan sementara S3 ya. Jadi cukup beragam di situ. Bahkan di situ ada anak-anak seumuran dengan mahasiswa-mahasiswa saya. Nah, hari ini kelas itu dimulai pukul jam 6. Kelas listening dari jam 6 sampai jam 7. Kemudian dari jam 7 sampai setengah 9 ada kelas grammar ya. Setelah itu kita ada jeda 1,5 jam. Kemudian pada jam 10 kita mulai dengan kelas speaking ya. Ada 1,5 jam kita speaking sampai pukul 11:30, dan kemudian jeda sampai 12:30, dan dari 12:30 sampai jam 2 kita belajar reading ya. Dan ya biasanya di hari pertama itu cuma ada introduksi atau placement test ya. Jadi tadi juga cuma seperti itu, mau kelas listening, kemudian kelas speaking, grammar, dan readingnya itu cuma introduksi dan ada tes kecil-kecilan ya. Nah, sekarang kalau pertanyaannya mau berapa lama? Jujur sampai saat ini saya belum bisa memutuskan akan berapa lama saya berada di sini. Tetapi untuk sementara course yang saya ambil adalah course untuk 1 bulan untuk program basic. Apakah itu akan lanjut ke intermediate, advance, atau kemudian TOEFL atau IELTS ya kita tidak tahu. Rencana awal sih sebenarnya sampai ke advance, artinya di sini ada 3 bulan. Tetapi karena kebetulan saya juga sedang studi dan kemarin baru dikeluarkan edaran dan sangat mendadak bahwa perkuliahan semester ini akan dilakukan secara offline atau tatap muka secara langsung, dan itu akan menyulitkan saya ketika harus tatap langsung, kemudian saya ada di Pare di Jawa sementara kuliah saya ada di Manado, ya tentu itu tidak akan dapat berjalan dengan baik. Tetapi sampai jauh ini saya masih melihat-lihat bagaimana situasinya akan berlangsung. Kalaupun memungkinkan, bisa saja mungkin kalau ada dosen-dosen yang mau menyediakan kelas hybrid atau disertakan dengan kelas paralel, jadi ada kelas online dan offline, mengapa tidak kalau saya memperpanjang proses pembelajaran bahasa Inggris saya di sini, ya. Oke, saya pikir seperti itu dulu. Nanti kita lihat improvementnya setelah 1 bulan itu seperti apa. Apakah ada kemajuan atau tidak, dan apakah saya akan meneruskan ke bulan berikutnya atau tidak. Ya, kita jumpa lagi di vlog saya yang selanjutnya. Terima kasih.